Kita adalah satu tim. Tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerjasama tim yang baik. Ya, mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Prestasi yang diharapkan oleh presiden, oleh menteri, oleh berbagai elemen masyarakat, oleh rakyat jelata terkait dengan PSSI tentu masuk Piala Dunia. Itu harapan besar sehingga diberikan amanah kepada Erick Thohir untuk mengelola dapur dari PSSI itu. Tapi rupanya kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi, kegagalan demi kegagalan yang menjadi fakta. Ini akhirnya memicu reaksi di berbagai media sosial, muncul Erick Thohir out. Hashtag Erick Thohir out menggema. Sudah gagal di BUMN, Pertamina rugi, PLN bobol, timah jeblok. Ini semua yang berada di bawah kendali Erick Thohir. Nah, tentu ini menarik kalau ada sebuah evaluasi yang clear, ya, yang bisa membandingkan berapa biaya yang sudah dikeluarkan oleh PSSI untuk menaturalisasi para pemain itu. Nah, itu juga pro kontra kan. Ada yang mengatakan sayang, harusnya orang lokal yang kemudian betul-betul dibina. Tapi kan mereka punya darah Indonesia, tidak salah juga. Ya, yang penting kan efektivitas. Lagi-lagi kan efektivitas yang kita kejar. Ketercapaian sebuah tujuan. Efektivitas. Kalau PSSI menggunakan pendekatan efisiensi, kebijakan efisiensi, saya kira naturalisasi tidak akan dipakai, ya. Karena itu biayanya sangat besar. Tapi kan demi efektivitas, demi masuknya Indonesia ke Piala Dunia. Nah, itu kan. Jadi jangan terjebak kemudian kita berbicara mengkalkulasi soal efisiensi. Karena faktor utama adalah justru efektivitas. Efisiensi berhasil dilakukan, tapi tujuan nggak tercapai, ya gagal namanya gitu. Harusnya tercapai dulu, pastikan tercapai dulu, baru kemudian prosesnya dibuat lebih hemat. Kan begitu mestinya. Udah, langsung saja kita lihat. Erick tak becus kerja, lukai harapan Prabowo. Erick gagal di BUMN, di PSSI, di mana lagi tuh. Nanti kita lihat ya beritanya, langsung saja. Pertama dari TikTok ermo.id, kita lihat bagaimana pidato Pak Prabowo yang sesungguhnya beliau menyampaikan bisa menerima gitu, namun ada tentu nuansa kekecewaan, nuansa kemarahan saya kira yang ditekan. Nah, ini yang membuat kita mendengarnya juga ya cukup
miris ya. Kita dengar aja langsung sekarang. Satu tim, tidak mungkin ada keberhasilan tanpa kerjasama tim yang baik. Ya, mungkin kita masih prihatin tim nasional sepak bola kita belum berhasil, tapi kita yakin pasti akan lebih baik di saat-saat akan datang. Ini juga ada tim yang baru, ya kan, pelatih baru, tim teknis baru. Jadi saya percaya kita akan mencapai hal yang baik. Sepak bola ini adalah sesuatu yang penting karena rakyat kita memang merasakan bahwa sepak bola itu menggambarkan tekad kita, menggambarkan semangat kita. Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Ya, Indonesia tidak boleh dianggap remeh oleh bangsa manapun di dunia. Dan sepak bola adalah olahraga yang paling disukai oleh mayoritas rakyat Indonesia. Maka olahraga, spesifiknya PSSI, ini menjadi bahasa universalnya rakyat Indonesia. Sehingga ketika terjadi pergantian pelatih, padahal lagi bagus-bagusnya STY maksudnya ya, tentu ini menjadi situasi yang sangat pro kontra di masyarakat. Dibuktikan oleh pelatih baru kalah 5-1 dari Australia. Dan banyak yang menyimak video pertandingan itu 10 menit terakhir, 10 menit awal itu sesuatu yang tampak sangat overconfidence pemain Indonesia ini melawan Australia. Padahal sejarahnya kan kalah terus kalau melawan Australia. Tapi nggak tahu bagaimana caranya seorang pelatih bisa merasa meyakinkan pemainnya untuk bukan hanya percaya diri, tapi terlalu percaya diri, kepedean, overconfidence. Akhirnya hanya bermain bagus di 10 menit pertama, berikutnya bablas anginnya. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kalau ada menggema kemudian Erick Thohir out, menjadi wajar ketika kita lihat rangkaian kebijakan-kebijakannya, rangkaian hasil-hasil kepemimpinannya, itu juga tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Jadi wajar saya kira ketika muncul tagline atau hashtag Erick Thohir out. Erick Thohir melukai harapan Prabowo. Laporan Diki Trianto, RMOL. Laga Timnas Indonesia lawan Australia, ya kita sudah tonton ini ya, sudah kita lihat. Ini PSSI tidak serius dalam upayanya meraih trofi katanya. Timnas asuhan Patrick Kluivert dibantai 5-1 untuk kemenangan tuan rumah. Ketum Masyarakat Sepak Bola Indonesia, Sarman El Hakim, mencermati kekalahan timnas sudah bisa ditebak jauh-jauh hari sebelum skuad ini terbang ke negeri kanguru. Tidak ada persiapan matang, baik dari segi taktik maupun kondisi kesehatan para pemain. Ya konon katanya cuma bertemu berapa 3-4 kali. Ngeri juga ya. Tidak ada persiapan matang. Artinya apa? Gagal dalam merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Skuad kita mayoritas naturalisasi itu. Mayoritas itu. Ya, artinya mayoritas bukan orang Indonesia asli yang sebelumnya. Mereka terbang dari Eropa ke Sydney berapa jam? Belum lagi jet lag dan masalah perbedaan waktu. Sampai di Australia cuma diberi waktu sedikit sebelum langsung main. Ini bukti kita nggak ada persiapan serius. Skuad kita belum pernah melakukan uji coba, langsung dimainkan. Dan mainnya di kandang lawan. Ya habis dimombardir Australia. Pihak yang paling disorot atas kekalahan timnas ini tentu adalah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Selain faktor persiapan dan masalah lain adalah komposisi pemain naturalisasi yang terlalu dominan. Menurut Sarman, dominasi ini bukan sepenuhnya salah pelatih, melainkan ketum PSSI yang terlalu membuka gerbang pemain asing dan menutup potensi para pemain dalam negeri. Udah biayanya juga sangat boros ini ya.
Hal ini terlihat dengan bobroknya pembibitan pemain di Liga 1, Liga 2 hingga Liga Kasta terendah yang belum bisa dilirik oleh pelatih timnas. Ia tidak mempermasalahkan adanya pemain naturalisasi asalkan komposisinya bisa diseimbangkan dengan pemain lokal. Ini sekarang mayoritas. Kan kayak apa ya istilahnya ya? Kayak dijajah Belanda gitu kan. Juara Liga 1 Persib, tapi gak ada pemain Persib yang dipanggil ke timnas. Ada pemain lokal Ramadan Sananta, itu pun dari Sleman. Erick Thohir sangat mengecewakan. Dan paling fatal, Sarman mengungkit pernyataan tegas Presiden Prabowo Subianto yang ingin timnas Indonesia lolos dan bermain di Piala Dunia 2026. Dengan hasil buruk melawan Australia, artinya Erick Thohir telah mengingkari harapan Presiden Prabowo. Sekarang kalau kita mau ngotot lolos ke Piala Dunia 2026 dengan kondisi pemain seperti sekarang ini, bagaimana? Saya berani katakan Erick tidak bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo. Erick mempermalukan negara, kepala negara. Sepakatlah itu. Ini kan bukti nyata di depan mata kita sendiri.